3, 2, 1. Open your mind. Ya, teman-teman, video ini akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu pada video ini kita akan membahas mengenai apa itu Internet of Things ya. Nah, Internet of Things ini secara garis besarnya nanti kita akan membahas mengenai sejarah perkembangannya, manfaat, fungsi, dan tujuan kenapa sih kok diadakan Internet of Things. Kira-kira buat apa, ya gitu ya, garis besarnya. Oke, tetap di channel Irawan Code. Open your mind. Mungkin kita langsung saja kawan-kawan. Apa itu sih Internet of Things? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarahnya ya. IoT itu atau kepanjangan dari Internet of Things ya, itu pertama kali dikenalkan oleh orang yang bernama Kevin Aston ya, pada presentasi kepada Procter dan Gamble di tahun 99 ya. Kevin ini merupakan co-founder dari Auto ID Lab dari MIT ya. MIT salah satu institut teknologi terbesar ya di dunia ya, bahkan itu diakui dengan skala dunia ya. Nah, beliau itu pada saat presentasi itu dia mengatakan seperti ini. Nah, if we had computers that knew everything there was to know about things using data they gathered without any help from us, we would be able to track and count everything and greatly reduce waste, loss, and cost. We would know when things needed replacing, repairing, or recalling, and whether they were fresh or past their best. Nah, kemudian we need to empower computers with their own means of gathering information so they can see, hear, and smell the world for themselves in all its random glory. Nah, di sini beliau mengatakan artinya jika kita mempunyai sebuah komputer yang bisa mengetahui apapun tentang sesuatu apapun, nah, di mana mereka menggunakan data yang dikumpulkan secara mandiri oleh komputer tersebut, yang kemudian data itu akan membantu pekerjaan kita seperti itu. Kita dari komputer yang mampu mengumpulkan data tersebut, kita mungkin akan mudah melakukan tracking ya, atau tracking dan count everything atau menghitung apapun seperti itu. Kemudian mampu mengurangi misalnya pemborosan, terus dari biayanya, mengurangi kos biaya dan sebagainya. Kemudian kita dapat mengetahui kapan misalnya sebuah barang itu harus diganti, harus diperbaiki, atau harus ditarik ulang. Nah, ini untuk skala produksi ya. Dan mengetahui barang-barang tersebut masih fresh atau kapan sih waktu terbaiknya itu harus kapan waktu terbaik dari barang tersebut. Jadi ketika sudah lewat, nanti komputer itu akan sudah tahu atau memberikan informasi kepada kita. Kira-kira seperti itu. Nah, Internet of Things itu artinya ya adalah suatu sistem di mana terhubung dan integrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antara perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu dari identifikasi kode data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Nah, jadi intinya adalah dari IoT ini adalah sebuah perangkat keras, apapun perangkat keras itu ya, asal masih elektronik ya, nanti akan dihubungkan ke dalam jaringan internet. Nah, dari jaringan internet ini diharapkan perangkat keras itu mampu untuk membantu kehidupan manusia. Nah, salah satu contohnya misalnya mungkin Anda pernah dengar yang namanya smart home ya, atau yang lebih simpel lagi kayak smartwatch. Mungkin Anda tahu ya, jam pintar. Dari jam pintar itu misalnya ketika Anda pakai terus Anda berjalan atau lagi lari ya, jam nanti itu akan mendeteksi misalnya denyut nadi Anda. Seperti itu ya, per menit berapa, misalnya jarak tempuh Anda berapa. Nah, nanti dia akan bisa mengkalkulasikan dari denyut nadi Anda, nanti dia akan memberitahukan, oh ternyata misalnya denyut nadi Anda itu terlalu cepat ya, atau terlalu terlalu lambat atau seperti apa. Nah, nanti dia akan memberikan informasi, oh bahwa ini Anda nih jangan-jangan terkena ini nih,
atau harus periksa ke dokter nih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah IoT adalah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Nah, ini juga salah satu contoh yang dari smartwatch tadi ya, yang kalau Anda punya nanti bisa Anda coba lah seperti itu. Ketika Anda pakai nanti di situ juga pasti tanpa kita tinggal meng-on-kan saja, kita setting dulu, nanti dia akan memberitahukan kondisi kesehatan kita. Denyut jantung kita seperti apa normal apa tidak, apa terlalu tinggi atau tidak, atau rendah, dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu juga smartwatch bisa memberikan kita informasi berapa jauh sih kita harus larinya, jarak tempuh kita berapa itu. Nah, itu salah satu contoh utama dari salah satu contoh kecil dari penerapan IoT seperti itu. Nah, manfaat IoT sendiri. Nah, yang salah satu adalah improve customer engagement, yaitu IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatisasikan segala tindakan. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai apa itu smartwatch ya. Nah, jadi kita itu bisa dengan menggunakan IoT kita bisa mengotomatisasikan segala tindakan. Misalnya kayak tadi dengan IoT kita bisa cek denyut jantung kita bisa cek keadaan misalnya berapa lama kita berlari atau nanti kita bisa cek dan lain sebagainya. Ada juga contoh lain misalnya saya balik ke teknologi smart home ya. Salah satunya adalah penggunaan voice record atau voice comment dalam menyalakan menghidupkan misalnya lampu ya. Nah, Anda silahkan browsing nanti apa itu smart home ya. Nanti di salah satu fungsi smart home itu ada yang namanya voice comment, yaitu sebagai contohnya adalah bagaimana kita bisa mematikan menghidupkan lampu dengan menggunakan bantuan internet. Dalam hal ini misalnya kalau Anda integrasikan ke Google nanti Google akan mengirimkan perintah ya. Namun hal itu bisa dilakukan apabila jenis lampu yang Anda pakai telah mendukung jaringan internet ya. Jadi di lampu itu nanti ada yang terkoneksi sama jaringan internet, nanti dari lampu tersebut akan merekam suara kita, kemudian nanti akan diproses oleh Google. Misalnya, oke Google, nyalakan lampu, hidupkan lampu. Nanti sensor yang ada di lampu itu akan menyesuaikan sama perintah suara Anda. Nah, ketika misalnya Anda memerintahkan untuk menghidupkan, maka lampu ini akan menghidupkan. Begitu pula kalau lagi Anda suruh untuk mematikan, maka lampu akan otomatis mati. Nah, seperti itu. Manfaat yang kedua yaitu adalah technical optimization, yaitu IoT membantu banyak dalam meningkatkan penggunaan teknologi dalam membuatnya yang lebih baik. Nah, nanti ada beberapa contoh di slide berikutnya mengenai bagaimana technical optimization. Yang kedua, reduce waste, yaitu wawasan kita ini umumnya masih dangkal. Namun dengan IoT menyediakan informasi real time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif dalam pengolahan sumber daya. Nah, ini bisa digunakan dalam skala manajemen, misalnya sebuah organisasi ya. Dengan IoT ini otomatis dapat membentuk keputusan yang lebih efektif dalam pengolahan sumber daya. Misalnya kalau dari sisi manufaktur, misalnya Anda punya sebuah pabrik pengolahan, misalnya pengolahan apa ya, pengolahan bukan limbah ya, misalnya saya ambil contoh pabrik pembuatan sepatu misalnya seperti itu. Nah, dengan menerapkan misalnya IoT yang tepat, nanti setiap alur barang Anda, baik dari mulai barang jadi, mentah dan sebagainya, itu bisa diatur dalam menggunakan setting sistem tertentu dengan memanfaatkan IoT. Jadi nanti ketika produk itu atau bahan baku Anda di gudang itu sudah menipis, nanti akan memberikan informasi kepada Anda, oh ternyata persediaan bahan bakunya kurang atau sudah mau habis. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Yang saya bisa ambilkan lebih simpel adalah kita pasang sebuah kamera pengawas di situ ya, baik kamera pengawas. Nah, di sistem nanti akan memfokuskan pada satu rak bahan baku Anda misalnya ya. Kalau rak itu terisi misalnya dari ruangan itu sebesar anggaplah 80%, berarti itu artinya gudang Anda full. Kalau rak itu nanti terisi jadi 50%, berarti setengah. Dan kalau sudah terisi terisi hanya 20% dari total ruangan Anda, nanti akan artinya nanti
sistem komputer nanti akan memberikan informasi kepada Anda bahwa bahan baku Anda akan menipis kayak gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi dia akan mensensor sejumlah ruangan, kemudian apakah ruangan itu kapasitasnya itu 80%, 50%, atau 20%. Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan IoT, tentunya dengan beberapa teknologi-teknologi lain ya. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana internet itu atau IoT itu bekerja? Nah, yang pertama, IoT bekerja dengan memanfaatkan argumen pemrograman. Jadi harus kita program dulu nih. Nah, siapa yang memprogram? Biarkan para insinyur-insinyur teknologi yang memprogramnya. Kita tinggal memakai saja ya. Di mana masing-masing perintah argumen dapat menghasilkan interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan jarak yang tidak terbatas. Itu simpel sekali. Jadi satu program kayak tadi ya, contoh gudang tadi ya, nah itu kita tinggal setting keperluannya berapa, ini berapa, nanti ketika itu nanti sistem mengkalkulasikan, nanti sistem akan memberikan input ke kita bahwa informasi apa yang diperlukan. Kalau tadi contohnya kalau barang lagi menipis, nanti akan informasi ke kita, oh barang ini kurang, sudah tinggal 30%, silahkan order, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau tadi IoT itu bekerja secara otomatis, terus apa sih yang dilakukan oleh manusia? Nah, manusia hanya mengatur setting pertama apa yang dilakukan oleh perangkat keras tersebut agar IoT-nya bisa berjalan sempurna. Terus mengawasi apakah kerjaannya itu sudah benar. Nah, takutnya nanti kalau kerjaan tidak benar, berarti kita bisa melakukan evaluasi terhadap sistem IoT yang kita pakai. Nah, agar IoT itu dapat bekerja maksimal, ada beberapa unsur yang harus ada di dalamnya. Yang pertama adalah namanya kecerdasan buatan atau AI. AI ini artinya sistem itu akan seolah-olah memiliki pengetahuan seperti manusia, mampu membuat keputusan seperti manusia, itu dan sebagainya. Contoh misalnya Anda apa namanya ya, mempunyai saya sih lebih cenderung ke ini ya, smart home ya, karena saya suka sekali teknologi smart home ya. Seperti ini, di dalam smart home itu misalnya ada setting lampu misalnya lampu kamar Anda itu akan mati secara otomatis itu misalnya pukul 5 pagi ya, dan akan menyala secara otomatis pukul 6 malam. Nanti ada setting di situ. Terus apalagi nih, misalnya TV Anda itu dilengkapi dengan sensor webcam. Jadi kalau tidak ada orang yang lagi menonton di situ, dia akan mati otomatis selama misalnya kita setting 5 menit. Jadi kalau 5 menit di depan TV itu tidak ada orang, nanti TV itu akan otomatis mati sendiri atau sleep sendiri. Nah, tapi nanti ketika ada orang yang lewat, sensor misalnya lagi dia mendeteksi ada orang di situ, maka TV akan menyala. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan buatan ya, yang simpel sekali. Yang kedua harus ada konektivitas. Nah, itu penting. Karena kalau tanpa ada koneksi antara hardware kita, perangkat keras kita dengan internet, otomatis IoT nggak bisa jalan. Seperti itu ya. Dan AI-nya juga nggak bisa bekerja. Nah, kemudian yang ketiga harus ada sensor. Nah, sensor ini penting, sensor yang menentukan. Ya, kayak tadi ya, kalau di TV, kita pakai sensor misalnya sensor thermal atau sensor panas tubuh. Nah, jadi TV itu nganggapnya, kalau nggak ada panas tubuh orang berarti nggak ada orang. Nah, kayak gitu. Atau pakai sensor gerak. Jadi kalau orang itu nggak gerak-gerak berarti nggak ada orang, berarti nanti TV-nya selip. Tapi kalau ditemukan ada gerakan, misalnya kalau pakai sensor gerak berarti ada orang di situ ceritanya, maka TV-nya akan nyala kembali. Ini kelebihan ya. Yang keempat adalah keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif ini jadi artinya adalah semua konsep ini terlibat aktif satu sama lain, baik dari sisi penggunanya, dari hardware-nya, maupun dari sisi konektivitas atau jaringannya. Jadi keempat unsur ini akan berperan sekali dalam mengatur atau maksudnya sebuah IoT agar dapat berhasil maksimal atau berfungsi maksimal. Nah, agar menerapkan IoT di Indonesia ini memang masih agak kurang ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah mulai persiapan, bahkan kalau di luar negeri itu sudah ada namanya penerapan IoT dalam bidang transportasi, yaitu adanya mobil tanpa supir. Mungkin
mungkin ada pernah dengar ya, namanya mobil autonom ya. Nah, itu sudah mulai dikembangkan dari produsen-produsen mobil dunia yang besar-besar, dan itu tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun nanti, atau 10 atau beberapa puluh tahun lagi itu akan terjadi seperti itu. Nah, bahkan ada yang sekarang sudah namanya mobil terbang itu sudah juga mulai diciptakan. Nah, saya kembali ke mobil tanpa supir tadi ya. Di sana menerapkan sekali yang namanya koneksi yang cepat ya. Yang cepat kalau di Indonesia sih susah ya. Kalau di Indonesia sudah mulai tuh diciptakan mobil otonom, bahkan dapat juga digunakan dalam platform yang lebih besar, yaitu truk. Nah, kalau mobil pribadi kan masih kecil lingkupnya, tapi ini sudah dilakukan dengan truk ya, mobil truk untuk pengangkut barang. Nah, itu bayangin sekali penerapan IoT-nya seperti apa. Itu mampu mendeteksi misalnya ragam bentuk traffic light, ragam bentuk sign. Misalnya kalau belok kiri nanti dia pasti belok kiri. Kalau ada mobil di depan jaraknya misalnya radius 200 meter, dia harus mempelankan diri dan sebagainya. Kalau ada lampu kuning dia akan pelan-pelan, kalau ada lampu merah dia berhenti. Nah, pengaturan jarak kiri kanan, depan belakang itu sangat 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 kompleks sekali dalam dalam pemrogramannya. Nah, jadi IoT itu memang kalau sekarang perkembangannya sangat pesat sekali ya. Nah, itu juga mungkin kedepannya kita tinggal kalau mau di rumah kita tinggal menghidupkan misalnya lampu kayak tadi contohnya, kita sudah sangat mudah sekali tanpa harus menekan tombol saklar ya, seperti itu. Nah, terus persiapan apa saja dalam menerapkan IoT jika kita ingin membuat sebuah sistem berbasis IoT misalnya di Indonesia ya. Contohnya adalah yang pertama adalah regulasi. Dalam beberapa literatur atau berita yang pernah saya baca, ternyata regulasi dalam menerapkan IoT di Indonesia ini masih dalam tanda kutip belum lengkap ya, atau belum kompleks. Jadi masih ada hal-hal tertentu yang harus dibuat. Nah, contohnya biasanya kayak TKDN ya, TKDN-nya harus berapa persen di Indonesia. Nah, kemudian eh, patennya seperti apa. Nah, hal itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang kedua itu adalah infrastruktur. Nah, ini sangat, kalau menurut saya ini poin penting sekali, infrastruktur. Jadi kita itu mau menerapkan teknologi secanggih apapun, kalau infrastruktur internet kita atau jaringan internet kita itu payah atau kurang, ya susah. Seperti itu. Nah, di luar negeri itu sudah menerapkan namanya University 4.0 ya. Jadi di mana ketika kelas belajar itu tidak perlu kita tatap muka, tapi yang virtual seperti ini, bahkan bisa di rumah mau di mana saja. Cuman itu harus terintegrasi ya. Terintegrasi juga didukung harus infrastruktur. Kalau yang sekarang kan kita susah banget nih. Ada yang di daerah itu kesusahan sinyal. Nah, ini gimana kita mau Pak menerapkan IoT yang canggih yang baik kalau infrastrukturnya saja kurang. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan IoT di Indonesia. Kemudian adalah SDM. SDM ini dalam artian adalah kita harus mampu nih siap ketika peralihan zaman nanti ke IoT. Siapnya dalam artian apa? Kita nggak gagap teknologinya. Kita tahu bagaimana cara mengoperasikan. Kita tahu bagaimana cara menggunakan. Kita tahu bagaimana nanti setting-settingnya. Nah, seperti kalau kita nggak punya pengetahuan, ya susah sekali ya. Yang pastinya kita paham, oh gunanya itu buat apa, oh nanti kira-kira settingnya seperti apa, mampu membaca buku manualnya kalau ada, mampu membuka video tutorialnya kalau bisa. Nah, sebagainya, jangan sampai istilahnya kita ketinggalan teknologi seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan yang menerapkan IoT di Indonesia ya. Mungkin banyak ya, tapi saya ambil 3 saja, nanti Anda bisa searching lagi. Nah, yang pertama itu adalah Clue. Nah, Clue ini adalah perusahaan yang terkenal dengan proyeknya Smart City yang dulu kalau tidak salah itu dipakai oleh Provinsi DKI Jakarta ya, kalau nggak salah pada saat itu. Nah, kemudian dia juga mengembangkan yang namanya traffic lamp yang terhubung dengan command center di kalau nggak salah command center untuk Polri ya, yang untuk traffic light ya gitu. Jadi dia apa namanya, dapat mengetahui daerah mana yang padat lalu lintasnya, mana yang tidak, seperti itu. Terus dia membuat namanya kotak sampah pintar, terus air pollution detector. Nah, ini mampu mendeteksi polusi udara yang di mana posisi polusi udara yang parah, yang tidak, atau yang bagus ya, seperti itu. Nah, kemudian e-fishery. Nah, saya pernah baca artikel ini tuh, saya sangat exciting sekali melihat, oh ternyata kok ada ya
yang punya pemikiran seperti itu. Bahkan kalau kita kalau kita pikirkan mungkin itu sesuatu yang simple sekali, tapi itu ternyata sangat membantu. Yaitu e-fishery adalah perangkat pemberi makan ikan secara otomatis dan real time. Wah, ini salut ya. Nah, cuman otomatis ini ya harus tetap kita setting dulu. Misalnya satu hari itu mulai dikasih makan nih jam sekian sampai jam sekian untuk ikan ini. Nah, nanti kita harus setting dulu perangkatnya. Misalnya mulai jam 6 pagi itu sudah mulai kita setting, nanti akan muncul atau mengeluarkan apa namanya makan ikan ya namanya peletnya itu ya nanti akan muncul situ disesuaikan sama jumlahnya berapa. Misalnya kalau untuk ikan lele sekian, ikan emas sekian, ikan bawal sekian dan sebagainya. Nah, hal ini tentunya dapat memberikan efisiensi dalam hal waktu juga efisiensi kebutuhan dari pakan kita. Biasanya kalau kalau yang konvensional atau yang manual, biasanya para peternak ikan itu kan menyebarkan ikan tuh seanunya saja tuh, seenaknya saja bisa genggam, 2 genggam, 3 genggam dan itu tidak efektif juga tidak bisa kita cek, kita balance berapa sih seharusnya yang pas. Nah, tapi dengan ini kita bisa memberikan makanan yang pas dengan waktu yang tepat. Nah, tidak akan lagi ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah hara ya. Hara ini memprediksi hasil panen yang dapat dihasilkan, kemudian mampu memprediksi jenis pupuk yang efektif untuk petani. Kemudian dapat datanya itu dapat diinput melalui handphone kita. Nanti yang diolah oleh yang namanya web analytic ya. Nah, jadi hara ini nanti bisa dari hasil maksudnya dari kumpulan-kumpulan apa namanya variabel-variabel di pertanian, misalnya dari bibitnya jenis apa, jenis pH di tanah itu berapa, dia akan mampu memprediksi kira-kira panen itu berapa sih hasilnya. Kemudian mampu memprediksi juga pupuk yang tepat untuk tanah yang unsur haranya sekian itu apa, campurannya apa dan sebagainya. Nah, itu lebih bagus sekali ya dari penerapan teknologinya. Nah, terdouble. Oke, nah itu kawan-kawan singkat pengetahuan singkat kita tentang apa itu IoT. Tentunya yang saya sampaikan ini hanya kulit-kulit dasarnya saja atau kulit luarnya ya. Nanti bisa Anda dalami lagi dengan mencari referensi-referensi lain mengenai apa itu IoT, penerapannya seperti apa, manfaat-manfaatnya seperti apa yang banyak sekali dan semoga informasi dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Close your mind.